Jadi ini tuh merupakan sikap penolakan massa terhadap eksperimen gila yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Viktor Frankenstein dibantu oleh asistennya bernama Igor dan didanai oleh seseorang bernama Kondracula. Kita sebut saja si Kondro, merupakan seorang keturunan bangsawan namun ia membelot menjadi bagian dari iblis yang kita kenal dengan sebutan vampir. Mereka berhasil menyelesaikan eksperimennya, yaitu menciptakan satu monster yang kebal akan hukum bernama Frankenstein. Faktanya, si Kondro ini ternyata punya rencana yang lebih edan terhadap si Frankie, rencana untuk kepentingannya sendiri dan di luar ekspektasi si Victor, yaitu akan melahirkan para putra vampir. Si Kondro yang merasa punya kuasa sudah tidak memerlukan si Victor lagi untuk merealisasikan tujuan akhirnya. Alih-alih membantu, si Igor malah asik menonton detik-detik si Victor dikenyot oleh si Kondro. Tapi si Frankie untungnya dia tidak culas, gengs, malah memanggil ayah pada si Victor dan langsung membawanya pergi. Si Igor yang berteriak Victor terdengar oleh para warga sehingga mereka bisa tahu dan segera mengejar si Victor. Di saat para warga sibuk membakar mereka berdua, hadir pula ke sana si Kondro bersama para biduannya yang membuat massa seketika bubar dengan kedatangan mereka bertiga. Melihat si Frankie telah terbakar, seketika para biduan ini pun merarewek karena gagal merasakan torpedonya si Frankie yang berujung dengan kegagalannya si Kondro untuk melahirkan para putra vampir. Setahun kemudian, kini TKP berada di Paris. Kita akan berfokus pada seorang pemburu monster yang sudah termasyhur di seluruh penjuru dunia, baik itu di kalangan manusia, monster jurig jarian, ataupun uka-uka. Mereka semua pasti kenal dengan beliau, dan dia bernama Gabriel Van Helsing yang sedang menjalankan misi untuk menangkap hidup-hidup seorang monster bernama Hyde alias si Dr. Jekyll Thea. Jadi kalau yang sudah nonton review The Mummy pasti tahu siapa Dr. Jekyll. Yang belum nonton silahkan tonton dulu yang ini thumbnailnya karena tidak akan dijelaskan lagi di sini. Di mana mode head si Dr. Jekyll ini sangat meresahkan karena telah menewaskan 12 pria, 6 wanita, 4 anak-anak, 3 ekor embek dan sekandang ayam. Berubah kembali menjadi Dr. Jekyll saat terjatuh bebas membuat dia seketika tewas di tempat. Van Helsing, you Sekembalinya ke markas besar di kota Vatikan Roma, salah satu kardinal kecewa berat bukan karena hasil kerja si Van Helsing, melainkan cara si Van Helsing yang terlalu OP membuat dirinya kini menjadi buronan. Jelas hal itu tidak disukai Vatikan. Jadi si Van Helsing ini dia anak pungut gereja cenah gengs yang hilang ingatan sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lampau. Makanya Van Helsing yang sekarang dididik untuk mengerjakan tugas dari Tuhan, yaitu memburu para iblis dan harus terus memenuhi panggilan tugasnya jika ingatannya mau kembali pulih. And now, we need you to
Tugas Van Helsing berikutnya adalah melindungi warga Rumania, terutama keturunan Velarius, dari serangan makhluk mengerikan si Kondrotea, satu-satunya jenis makhluk yang belum pernah si Van Helsing hadapi. 450 tahun lalu, seorang kesatria Transilvania bernama Velarius the Elder berjanji pada Tuhan keluarganya tidak akan masuk surga sebelum bisa menghabisi Dracula. Namun faktanya berabad-abad mereka selalu gagal hingga keturunan mereka hampir habis, hanya tinggal menyisakan Pangeran Velkan dan adiknya Putri Anna. Mereka berdua adalah putra-putri dari Boris Velarius, Raja Gipsy yang menghilang sekitar 12 bulan yang lalu. Maka dari itu si Van Helsing diutus untuk mencegah 9 keturunan tersebut gagal masuk surga dengan cara membantu 2 orang keturunannya yang tersisa untuk melenyapkan si Kondro. Dan kenapa si Kardinal memilih si Van Helsing? Itu karena gulungan misterius peninggalan Velarius 400 tahun silam yang belum diketahui fungsinya untuk apa, namun terdapat simbol mirip dengan yang tertera di cincin si Van Helsing. Sebelum berangkat, Van Helsing akan ditemani anggota Vatikan, si ahli senjata sekaligus guru sejarah bernama Karl, dan sudah mempersiapkan kebutuhan Van Helsing menyesuaikan dengan makhluk yang akan diburunya. That's why they get so annoyed. Tremendous velocity. Just pull the trigger and silver steak, garlic, holy water. Did you invent this? I've been working on that. For as long as possible. Di Rumanianya itu sendiri, Pangeran Velkan beserta Putri Anna dan beberapa pasukannya sedang memancing makhluk utusan si Kondro yang sudah sangat meresahkan, dan itu adalah serigala berbulu domba. Satu-satunya bedil peluru perak yang terjatuh berujung fatal karena mereka gagal menangkap si serigala. Alhasil si Velkan berkorban demi menyelamatkan si Anna, yang entah bagaimana nasibnya si Velkan saat ini. Jika dia mati berarti satu-satunya harapan hanya tinggal si Anna saja. Perjalanan panjang selama 7 mulut, akhirnya mereka sampai juga di Transilvania. Mereka pun disambut langsung oleh Putri Anna, tapi sedikit terjadi drama karena Van Helsing sebagai orang asing tidak mau mematuhi peraturan mereka. Sempat menginstruksikan para warga supaya membunuhnya, tapi tiba-tiba love to. Hello, Anna. I know what lurks. Tapi mararadu oge eta para biduan si Kondro ketika berubah menjadi manusia mah. Jelas mereka mengincar si Anna sebagai keturunan satu-satunya Velarius yang tersisa, karena darah si Anna bisa membuat biduan ini tambah glowing. Tapi beruntung si Karl memberitahu Van Helsing supaya menyocolkan ekspornya ke dalam air suci gereja supaya serangannya kali ini bisa mempan terhadap para vampir.
Para biduan ini rupanya saling bersinergi karena ketika salah satu mati dapat dirasakan oleh mereka berdua bahkan dengan si Kondro itu sendiri. His name is Van Helsing. Ketika namanya disebut, sontak bulu kuduk mereka pun langsung berdiri karena selama ini kebanyakan hanya tahu namanya saja. Dia pun dinobatkan sebagai Super Dede, orang pertama yang bisa membunuh vampir dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Your reputation precedes you. I'd say that's earned him a drink. Beralih ke puri si Victor, si Kondro mengeluhkan kenapa cenah manusia selalu mengganggunya padahal si Kondro memangsa mereka tidak pernah berlebihan, hanya 1 atau 2 orang saja dalam sebulan. Vampir paling irit, si Kondro pun bertekad akan segera melenyapkan si Anna dan mencari tahu orang asing yang telah membunuh biduannya, serta akan mengulang eksperimennya yang telah gagal saat bersama si Victor Thea. Bear the sorrow. If we fail again. My father would stare at that painting for hours looking for Dracula's lair. Kembali ke si Van Helsing, si Anna yang sotoy dia tidak mau dibantu sama sekali, malah punya itikad mau membunuh si Kondro saat ini juga. Jelas hal itu tidak bisa dibiarkan karena berpotensi akan menggagalkan misi si Van Helsing. Secara terpaksa, si Anna pun harus dibius supaya tidak bisa pergi. Singkat waktu, setelah sadar, dia pun langsung mencari Van Helsing, namun yang ditemukan malah jejak seekor serigala bercampur darah. Dan itu ternyata adalah si Velkan. Dia yang sudah mengetahui rahasia si Kondro tidak sempat mengatakannya pada si Anna karena keburu berubah menjadi serigala yang tidak bisa dikendalikan oleh si Velkan. Dengan sigap, si Helsing ngejar serigala tersebut di mana si Helsingnya sendiri sebenarnya sudah tahu kalau itu adalah Pangeran Velkan. Namun, dia sudah tidak peduli lagi dengan itu karena baginya, serigala itu adalah monster dan harus segera di bumi hanguskan. Tapi eta si Anna tiba-tiba saja muncul dan menggagalkan usaha si Helsing. Dia pun minta supaya tidak membunuh kakaknya karena si Velkan masih bisa ditolong mengembalikannya menjadi manusia normal dengan vaksin yang dimiliki oleh si Kondro. Mendengar kisah si Anna tentang pengorbanan si Velkan terhadapnya dan si Velkan satu-satunya keluarga si Anna yang tersisa, si Helsing pun merasa iba dan akan membantu si Anna untuk menyelamatkan kakaknya. All right. We'll look for your brother. Sementara itu si Kondro, kini dia pun telah memulai kembali eksperimennya mengandalkan si Igor karena hanya dia yang tahu meski banyak mengalami kendala. Van Helsing dan si Anna yang mengikuti jejak si Velkan dibawa ke puri si Victor di mana para warga termasuk si Anna taunya puri ini kosong pas kasih Victor modar 12 bulan yang lalu, sedangkan di dalam purinya itu sendiri si Velkan ternyata pergi ke kastil disuruh mencari tahu tentang si Van Helsing. Namun yang dia lakukan malah menemui si Anna yang membuat si Kondro bete lalu memperlihatkan jasad ayahnya yang telah tutung setelah dijadikan bahan eksperimen gagal, dan kini dia akan mencobanya kembali menggunakan si Velkan dengan memanfaatkan darah serigala yang mengalir dalam tubuhnya. Di sisi lain, mereka berdua yang pertama kali masuk ke puri, mungkin ini rahasia si Kondro yang dimaksud oleh si Velkan 400 tahun ngencerit dengan 3 biduan. Jelas keturunan yang dihasilkan pun bukan hitungan jari lagi melainkan ada ribuan. Namun mereka semua dalam keadaan mati karena pada dasarnya vampir adalah mayat hidup, maka dari itu mereka semua berawal dari mati.
Perpaduan petir dan darah serigala membuat ribuan pala putra vampir seketika hidup. Hanya tinggal menunggu waktu saja si Helsing pun penasaran seperti apa bentuk vampir yang baru lahir itu. Tidak jauh berbeda dengan si biduan, hanya ukurannya saja yang masih bocil, dan kini para putra vampir pun satu persatu mulai terlahir. Si Kondro minta para biduannya supaya memimpin anak-anak kita untuk dinner alias makan malam. Kalau begini ceritanya udah gak bisa ngirit lagi cena gengs. Rugi dong melihat anak-anaknya dibedilin si Helsing. Si Kondro pun turun tangan juga, tapi si Helsing berhasil bersembunyi. Dimana itu sebenarnya sia-sia karena si Kondro bisa melacaknya dengan mendeteksi detak jantung. Semakin deg-degan maka akan semakin terlihat jelas. Namun hal itu rupanya tidak berlaku bagi si Helsing, karena seburuk apapun situasinya dia selalu tetap tenang dan santuy, tidak deg-degan apalagi ngedeg-deg, membuat dirinya luput dari radar si Kondro. Sedangkan si Anna yang akan menyelamatkan si Velkan mendapat hadangan dari para duergi. Lain lagi di permukiman para warga, para putra kini sudah mulai berpesta, dan itu pasti tidak akan cukup hanya dengan 2 orang saja. Perak ternyata tidak mempan terhadap si Kondro, namun ketika si Kondro bertatap muka langsung dengan si Helsing, dia ternyata sangat mengenal si Helsing sampai lupa sudah berapa ratus tahun tidak berjumpa. Bahkan si Kondro berkata kalau sejarah telah terukir antara aku dan kau, tapi si Helsingnya sendiri ngeblank, dia masih belum bisa mengingat apapun. Kembali ke si Anna yang sudah sampai di tempatnya si Velkan. Namun dia nyuruh si Anna supaya tidak melepaskan ikatannya, karena ketika itu Velkan akan berubah dan dapat membahayakan si Anna itu sendiri. Sedangkan di permukiman para putra yang sedang asik mukbang, tiba-tiba saja mereka semua bucat dengan sendirinya. Si Helsing pun langsung membawa si Anna pergi dari sana, sempat ikut nangkel ke flying fox-nya si Helsing, namun dikarenakan terlalu berat jadinya si tali putus, tapi beruntung si Helsing masih bisa mendarat dengan aman. Ternyata bara rucatnya para putra disebabkan oleh sistem yang korup. Si Igor mengakui kalau dirinya tidak sepintar si Victor. Yang tidak lama dari itu si Velkan datang, jadi ketika dia berwujud serigala sepenuhnya berada di bawah kendali si Kondro. Dia pun ditugaskan untuk memburu si Helsing, sedangkan si Helsingnya sendiri dia bersama si Anna tepat berada di posisi kincir angin berada. Ternyata ada semacam ruangan di bawah kincir angin. Namun si Helsing mendeteksi adanya satu makhluk pemakan daging di sini. Dia bisa menjabarkan detail dari si makhluk hanya dengan indera perasaannya saja. Dan itu ternyata si Franky masih hidup, merasa terancam. Dia pun terus menyerang mereka, dan di saat si Anna mendapat kesempatan untuk membunuhnya, tiba-tiba si Helsing mencegah si Anna karena dia tidak merasakan adanya hawa jahat dalam diri si Franky. Namun si Franky-nya itu sendiri malah nyuruh mereka berdua supaya membunuhnya, karena kalau sampai si Kondro menemukannya maka dunia ini akan tamat. Para putra yang tadi telah dihidupkan itu hanya segelintir dari jumlah mereka. Sisanya akan hidup abadi jika si Kondro berhasil menemukanku, karena akulah kunci dari eksperimen tersebut yang bisa membuat hidup abadi para putra vampir. Si Helsing pun punya rencana akan membawa si Franky ke Roma. Di sana dia bisa aman dan sangat yakin kalau si Franky pasti bisa membantu kita untuk mengalahkan si Kondro yang sampai saat ini belum ditemukan juga counternya. Ya, masalahnya mereka ketahuan si Velkan, pasti dia akan melaporkannya pada si Kondro. Tanpa berlama-lama keesokannya si Helsing langsung membawa si Franky OTW.
Tanya itu hanyalah pengalihan isu saja. Si Frankie-nya berada di sadok lain bersama si Anna dan si Carl. Alhasil satu biduan berhasil dimusnahkan kembali. Obor sado yang kadupak membuat gerbong terbakar. Di saat situasi sedang kacau, si Frankie minta supaya si Carl melepaskannya, berjanji tidak akan macam-macam, melainkan akan menolong mereka dan berhasil menyelamatkan si Helsing yang hampir saja terjungkal ke dasar jurang. Singkat waktu, keesokannya si Anna mencari kakaknya yang terluka karena tembakan perak si Helsing. Namun naas, si Velkan sudah tidak bisa tertolong lagi. Begitu juga dengan si Anna yang berhasil dibawa terbang oleh si biduan. Mau tidak mau, si Helsing halus kembali ke Transilvania. Dia pun disambut langsung oleh si biduan yang menawarkan barter antara si Anna dan si Frankie. Tapi si Helsing minta pertukaran diadakan di tempat terbuka dan transparan, alias di hadapan banyak orang untuk menghindari adanya tindak kecurangan. Tomorrow night is All Hallows Eve. He has been bitten. Namun masalahnya ternyata si Helsing tergigit oleh si Velkan. Apakah dia kebal virus, geng? Atau dia bisa mengendalikan kekuatan serigalanya? Karena hanya tersisa 2 hari saja sebelum bulan purnama tiba. Itu artinya si Helsing hanya punya waktu 2 hari sebelum dirinya dapat dikendalikan oleh si Kondro. Singkat cerita, pesta All Hallow pun tiba waktunya. Merupakan pesta topeng para vampir. Si Helsing pun terpikirkan sesuatu ketika melihat satu vampir yang sedang ayun-ayunan mengambil alih ayunan tersebut untuk menyelamatkan si Anna. Berhasil mendapatkan si Anna, tapi si Kondro juga berhasil mendapatkan si Frankie. Si Kondro pun memperkenalkan si Helsing pada semua tamu undangan. Inilah orangnya yang selalu selepetin kita. Now I know what it's for. Beruntung bom sinar ultraviolet menyelamatkan mereka dari amukan massa para vampir. Namun si Helsing tidak bisa ngejar si Igor yang membawa si Frankie entah kemana. Saat kembali ke Puri, si Kondro sudah tidak ada di sana, begitu juga dengan peralatannya. Mereka berpikir kalau semuanya telah pindahan ke tempat si Kondro yang sesungguhnya, namun masalahnya di mana tempat tersebut berada. Si Carl pun mulai mencari tahu asal-usul si Kondro. Ternyata dia keturunan pertama Velarius, tepatnya anak Velarius the Elder. Semua berawal ketika si Kondro terbunuh, tapi tidak ada penjelasan siapa yang telah membunuhnya. Namun saat itu dia melakukan perjanjian dengan iblis yang membuat dirinya kembali hidup, akan abadi jika terus meminum darah manusia. Mengetahui keturunannya telah bersekutu dengan iblis, si Elder pun pergi ke Roma untuk meminta ampunan. Dibuatlah kesepakatan semua keturunan akan selamat jika berhasil membunuh si Kondro. Sedangkan setahu si Anna, moyangnya adalah orang yang tidak tegaan. Dia pun ternyata tidak membunuhnya, melainkan hanya membuangnya ke suatu tempat yang sangat dingin. Melalui pintu satu arah, harusnya dia tidak bisa keluar dari sana. Namun dikarenakan iblis yang menjadi backingannya, semua berubah tatkala si Kondro dianugerahi sayap. Dia pun akhirnya mampu keluar masuk dari sana dengan mudah, bahkan menjadikan tempat itu sebagai istananya. Maka dari itu si Elder meninggalkan beberapa petunjuk supaya generasi berikutnya bisa menemukan dan membunuhkan si Kondro untuknya. Pertanyaannya, di mana pintu yang dimaksud berada?
Si Helsing pun teringat dengan cerita si anak kalau ayahnya sering menatap lukisan ini berjam-jam lamanya dan sangat yakin kalau lukisan ini adalah pintunya. Misteri tentang gulungan pun akhirnya terpecahkan juga karena itu ternyata bagian lukisan yang robek dan layaknya kunci untuk membuka pintu tersebut. Setelah masuk, ternyata benar saja di dalamnya ada sebuah istana dan bertemu dengan si Igor yang kaget terheran-heran bagaimana kalian bisa sampai ke sini. Tapi proses kebangkitan Pala Putra sudah dimulai. Mereka terlambat datang. Si Franky pun hanya bisa memberitahu si Helsing supaya mencari vaksin yang disimpan si Kondro. Alih-alih memikirkan keselamatannya, si Helsing justru malah menemukan kejanggalan. Buat apa si Kondro menyimpan vaksin sedangkan para serigala itu sendiri berada di bawah kuasanya? Si Cole yang sempat membaca lukisan pun akhirnya mengerti apa maksud dari lukisan itu. Kalau kelemahan yang sebenarnya dari si Kondro adalah serigala jadi-jadian alias manusia serigala. Vaksin yang ia simpan digunakan ketika serigala melakukan perlawanan sehingga dia bisa terbebas dari kematian ketika tergigit serigala. Take these two and lead them to the antidote. Waktu mereka tinggal beberapa jam saja, si Helsing pun memberikan pedang perak supaya membunuhnya jika dia tidak sempat disembuhkan. Come on. Berhasil menemukannya, namun mereka harus terjebak. Yang tidak lama dari itu si biduan datang. Entah cairan apa yang menahan vaksin karena bisa melepuhkan si biduan. Bukan hanya itu, cairan tersebut juga bisa menghancurkan penghalang. Anehnya, vaksin mah kuat meski berada di dalam cairan tersebut. Keep running, Carl! Bagaikan di ulang tahun kan, semua obor pun mati ditiupnya. Tapi Shin beralih ke si Helsing yang juga sedang berpacu dengan waktu. Harus bisa menginfeksi si Kondro sebelum kesadaran si Helsing dikuasai olehnya. Time for more. And by time we leave. This is gonna hurt. I am accustomed to pain. Sayangnya, petir kedua berhasil ngajorelat sehingga Pala Putra bisa terlahir, sedangkan si Carl yang membawa vaksin dapat hadangan dari si Igor. Secara tidak sengaja tertolong oleh si Franky yang terjatuh. Be happy in the knowledge. Teuing kebetulan atau apa, lalakon di sini sangat bernasib mujur. Si Franky kembali menyelamatkan si anak dengan cara tidak disengaja lagi. Go and help Van Helsing!
kembali ke si Helsing yang sudah semakin ngadaregdeg. Waktunya pun telah habis karena gerhana bulan yang sudah sempurna tepat di jam 12 malam. Sempat berbahagia dengan perubahan si Helsing karena itu artinya dia bisa menjadi sekutu baru buat si Kondro. Namun faktanya si Helsing seperti bertransformasi dengan penuh kesadarannya. Betapa cupuknya si Kondro saat serigala jadi-jadian melawannya. Namun gerhana yang tertutup kabut membuat si Helsing kembali menjadi manusia. Si Kondro pun sedikit mengingatkan si Helsing tentang ingatannya di masa lalu. Kalau yang membunuh si Kondro waktu itu ternyata adalah si Helsing itu sendiri. Dan cincin bersimbol naga yang ada di lengannya itu juga milik si Kondro. Tapi si Helsing tidak tertarik sedikit pun dengan ingatannya di masa lalu. Gerhana yang kembali menyala mengakhiri kisah si Kondro. Si Anna berhasil menyuntikkan vaksin tapi sayang nyawa yang harus menjadi bayarannya. Tapi si Anna di sini meninggal setelah si Kondro musnah, gengs. Itu artinya si Helsing berhasil menjalankan misinya dan seluruh keturunan Pelarius pun terselamatkan. Tamat.